Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan yang baik. Dan dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini aku bakal kembali nge-review buku, yaitu yang berjudul Ada Serigala Betina dalam Diri Seorang Perempuan, karya Esther Lianawati. Buku ini adalah buku non-fiksi yang isinya adalah teori dan pendapat dari seorang psikolog tentang seorang perempuan. Buku ini membahas tentang kesadaran diri seorang perempuan, bagaimana seorang perempuan hidup dalam tuntutan sosial, relasi, peran domestik, dan juga standar moral yang menekan mereka dan menutup ekspresi mereka. Buku ini tuh menjadi jawaban kenapa banyak sekali perempuan yang gak paham sama dirinya sendiri, yang tidak mengenali siapa dirinya sendiri, yang gak tahu apa yang mereka mau, karena mereka tuh hidup di dalam masyarakat yang penuh dengan tuntutan terikat yang harus mereka lakukan. Bagaimana perempuan harus bersikap, bagaimana perempuan harus berpakaian, bagaimana perempuan harus berbicara. Dari nada bicara, gaya bicara, itu semua tuh merusak otonomi perempuan. Perempuan itu gak pernah dididik untuk mengambil keputusannya sendiri. Seringkali mereka disuruh untuk nurut-nurut aja, untuk iya-iya aja, tanpa dikasih kesempatan buat tanya sama diri mereka sendiri apa sih sebenarnya yang mereka mau. Di dalam buku ini banyak sekali para psikolog yang mengemukakan teorinya tentang seorang perempuan, tentang hakikat perempuan, feminisme, dan hal-hal lainnya yang mencakup tentang perempuan. Psikolog yang menarik perhatian aku di dalam buku ini yaitu Sigmund Freud, seorang psikolog asal Australia keturunan Belanda, di mana di dalam teorinya dia menjelaskan bahwa pada zaman dulu cara dokter dan psikolog menangani stresnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jika perempuan sedang stres, maka dokter dan psikolog menyuruh perempuan untuk berdiam diri di dalam rumah dan hanya boleh melakukan 2 aktivitas saja, tidak lebih. Sedangkan laki-laki, jika stres, dokter dan para psikolog menyuruh laki-laki untuk keluar rumah, entah itu berolahraga, berkuda, mana, atau apapun itu yang bisa kita sebut di zaman sekarang itu healing. Dan itu tuh jelas banget ya perbedaan antara perempuan dan laki-laki pada zaman dulu. Di masyarakat luas, perempuan itu sering dituntut untuk sempurna, terutama dalam menjalani 3 peran. Apa aja 3 peran itu? Yang pertama seorang ibu, seorang istri, dan seorang pelacur. Dalam artian seorang pelacur bagi suami. Jika ada salah satu yang kurang dari 3 peran itu, maka perempuan tersebut seringkali dicacat oleh masyarakat. Seringkali dianggap tidak sempurna oleh orang-orang sekitarnya. Salah satu contohnya adalah saat perempuan tidak bisa memuaskan nafsu suaminya akan berpaling, selingkuh. Dan saat ditanya mengapa selingkuh, pasti laki-laki akan menyalahkan seorang perempuan karena istriku tidak bisa memuaskan hawa nafsuku. Dan tentunya itu akan menjadi salah seorang perempuan. Nah, itu adalah contoh dari seorang perempuan yang hidup di dalam lingkungan patriarki. Masyarakat patriarki dimanapun itu berada selalu menetapkan standar kecantikan seorang perempuan. Dan itu tuh membuat seorang perempuan kurang percaya diri dan selalu merasa kurang pada dirinya sendiri. Salah satunya contoh standar kecantikan yang ada di Indonesia, yaitu yang saya tahu tinggi, berkulit putih, hidung mancung, lebih tirus. Itu standar kecantikan di Indonesia yang saya tahu. Padahal terlepas dari kecantikan fisik yang mereka miliki, perempuan berhak untuk bahagia, perempuan berhak untuk merasa aman dan merasa nyaman di dalam hidupnya, entah dalam kondisi apapun si perempuan itu. Menjadi perempuan sejahtera bukanlah menjadi seorang perempuan yang sempurna, melainkan menjadi seorang perempuan yang bebas dari kompleks-kompleks tuntutan dari masyarakat yang ditetapkan kepada seorang perempuan. Menjadi perempuan yang sejahtera adalah menjadi diri sendiri dengan menerima ketidaksempurnaan yang kita miliki sebagai seorang perempuan. Pesan aku kepada perempuan di luar sana yang sedang berada dalam hubungan yang toksik, pasangan yang patriarki, keluarga serta masyarakat yang patriarki, izinkan kita untuk mencintai diri kita sendiri, izinkan diri kita untuk mengenali siapa diri kita sendiri, izinkan diri kita untuk menggali lebih dalam apa yang kita mau. Kemampuan untuk jujur dan tulus kepada diri sendiri, cantik atau tidaknya kita menurut masyarakat dan pandangan orang-orang sekitar,
Dan kemampuan untuk mampu membebaskan diri sendiri dari pandangan orang lain adalah dasar dari cinta kepada diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat aku review dari buku ini. Ada Serigala Betina dari Dalam Diri Seorang Perempuan, karya Esther Lianawati. Aku mohon maaf bila ada beberapa kata atau kalimat yang kurang berkenan atau yang dapat menyinggung beberapa pihak, entah itu masyarakat ataupun laki-laki, karena pada dasarnya yang aku ucapkan adalah apa yang sesuai di dalam buku ini. Dan aku nggak bisa jelasin semua detail dari buku ini karena ini buku non-fiksi yang isinya tentang teori-teori para psikolog. Kalau misalkan kalian mau lebih jelasnya atau lebih lengkapnya, kalian bisa langsung check out buku ini dan selamat membaca.